Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Terima kasih sudah menonton kembali video kami. Dan kali ini kita akan membahas suatu misteri di sebuah kota yang dibilang kota Kalachi. Kota Kalachi ini terletak di Kazakhstan. Dan sebelum kita meneruskan apa misteri anehnya, mungkin kalian bisa likes, bisa komen juga, dan subscribe. Jangan lupa juga kalau udah subscribe, dinyalakan notifnya sehingga kalian tahu kalau ada update-update terbaru dari kami. Nah, kita lanjutkan. Nah, di kota Kalachi ini yang menjadi masalah adalah di tahun 2010 sampai sekitar 2015, penduduknya itu bisa mendadak tertidur. Artinya ini terjadi sindrom yang dinamakan sleeping syndrome, atau mereka mendadak bisa jatuh tertidur ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, yang lebih parah adalah sleeping syndrome ini mengenai secara total itu sekitar 1/5 dari jumlah penduduk kota Kalachi. Dan bahkan di tahun 2015 ini menyebabkan separuh dari populasi atau setengah dari penduduk Kalachi itu pengen pindah dari kota itu karena merasa ini masalah banget gitu, sleeping syndrome ini. Nah, setelah ditelusuri ke patient zero, nah kita kan kenal ya sekarang istilahnya patient zero, itu artinya orang yang pertama kali kena. Nah, si patient zero ini bernama Lyubov Belkova. Nah, Lyubov Belkova ini dia tidur di tahun 2010 selama 4 hari di bulan April. Nah, bayangin 4 hari ya, 4 hari dia tidur, itu kira-kira berapa jam tuh? 48 dan 48 ya, 96 jam dia tertidur. Dan ketika bangun, keluarganya pikir tuh dia koma, tapi ternyata dia hanya tidur. Tapi rata-rata dikatakan di situ sindrom sleeping ini biasanya 2 harian. Orang itu bisa tertidur selama 2 hari, dan ketika bangun ya dia bangun gitu. Dan tidur 2 hari ini seperti orang koma, seperti tadi disebutkan di pasien sironya ya. Nah, selain tidur itu juga ada gejala lain, yaitu munculnya fantasi atau halusinasi ketika orang sedang sadar. Di sini dikatakan ada seorang anak yang dia sampai berhalusinasi itu ngelihat kuda, terus dia ngelihat hal-hal yang aneh seperti fantasi-fantasi monster dan sebagainya ketika dia sedang dalam kondisi sadar. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat aneh dan bisa dianggap ya antara bahaya dan nggak bahaya. Tapi ketika ini kena ke semua orang, tentunya semuanya juga merasa takut ya. Nah, karena rasa takut dan mengenai banyak orang ini juga nggak bisa dijelaskan, peneliti menganggap awalnya ini adalah histeria semata. Jadi di zaman dulu kan ada ya, kalau kalian lihat itu buka-buka di YouTube atau di sumber-sumber kan ada yang namanya histeria, yang dibilang orang tuh joget-joget seharian sampai ada yang mati. Terus orang yang teriak-teriakan atau kesurupan, itu dibilang fenomena mass hysteria secara psikologis. Satu orang kena, terus yang lain tersugesti, kayaknya gue juga nih. Nah, tapi setelah diteliti, sindrom tidur ini ternyata nggak berhubungan banget sama mass hysteria itu. Ada hal lain yang menyebabkan ini. Tapi hal lain itu baru terbongkar setelah sekian lama, baru terbongkar. Dan itu total kasusnya udah banyak banget, dibilang 140 kasus lebih itu yang mengalami sindrom tidur ini. Oh ya, dan satu lagi yang hebatnya lagi, sindrom tidur ini kalau orang kena, itu nggak cuma satu orang. Jadi misalnya kena nih, berlima lagi ngumpul, bisa 5-5-nya kena, bisa 5-5-nya langsung tertidur di situ. Nah, itu rekor ya, yang 5 orang itu rekor. Nah, jadi kita lanjutkan lagi tadi soal penyebabnya. Penyebabnya itu ternyata setelah diteliti adalah adanya bekas tambang yang terbuka, sehingga uap dari tambang itu keluar dan masuk ke dalam kota ini, menyebabkan kadar karbon monoksidanya itu meningkat. Jadi oksigen itu menurun, monoksida itu meningkat, sehingga orang menjadi ya setengah-setengah nggak sadar ya. Jadi cepat dia tidur, karena kan otak kita kalau nggak disuplai oksigen yang banyak, kita akan merasa ngantuk atau merasa kurang bergairah sehingga kita lemas. Nah, itulah yang terjadi dengan penduduk di kota ini. Nah, tambangnya itu juga bukan tambang sembarangan, tapi adalah tambang uranium. Jadi kalian tahu kan, uranium itu kan kalau kita diayak, bukan diayak ya, diayak itu maksudnya diolah, dia akan menjadi senjata nuklir, dia bisa jadi nuklir. Ini sesuatu yang berbahaya sebenarnya ketika tambang uranium yang bekas ini bisa terpapar ke orang. Nah, kita bisa bayangin ya, barangkali bisa diduga kalau ini film, barangkali penduduknya bisa ada yang jadi kayak X-Men atau jadi kayak mutan. Itu kan sesuatu yang berbahaya memang. Nah, kenapa akhirnya bisa ketahuannya belakangan? Mungkin ini adalah ada suatu konspirasi, barangkali si pemilik tambang nggak mau bertanggung jawab, sehingga baru belakangan ketahuan, atau mungkin kotanya juga takut ditinggal dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu, barangkali ya inilah namanya suatu misteri, ketahuannya baru belakangan.
Nah, di tengah pandemi corona ini, saya juga berharap kalian dan keluarga juga sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar kalau tidak ada keperluan-keperluan yang penting-penting banget. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini.